kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Matahari, bulan, planet, bintang sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Itu menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf. Kan lagi tanya be'ele tanya pegah sujud bintang, sujud mataura, mu perumah dan itim cum je dah. Nah rumah dah sabuh dah pegah dua. Parimbo rumah dekat dua. Oh dah mu sabuh je ke rumah. Yang kalau dia geu ragam dua buah rumah. Nah la dia ragam dua rumah banggalau. Ilo dua buah rumah. Oh dah rumah bandu abuh je ke rumah. Kambing di dalamnya ada seekor kambing. Gimana jadinya kambing itu? Pasti jadi sedih lah. Kiban jiat kambingnya ni pajuh le serigala duanya. Di serigalanya memang ada anada jika buah saja. Pulam tengah ada. Tapi kata Nabi, itu tidak lebih berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis pernah berkata kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam bahwa ada 5 cara iblis bekerja untuk membinasakan manusia. Di antara yang 5 itu, kata iblis, ada 2 yang lebih berbahaya. Yang pertama, al-hasadu, dengki. Yang kedua, al-hirsu, rakus. Dengki dan rakus merupakan pilar utama daripada penyakit-penyakit hati. Orang kalau sudah ada dengki dan rakus, maka penyakit-penyakit yang lain tidak perlu diundang datang sendiri. Urang watai kana dengki, kana rakus, nyan penyakit-penyakit lain dongku hana payah taundang ijak gedraw laju. Persih lagi bak parkir, urang parkir Honda, saboh taglung meranjau rubah yang lain. Begitulah umpama penyakit yang paling berbahaya itu. Apa itu hasad? Kata para ulama, hasad itu adalah al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Orang kaya, orang yang punya harta lebih, lalu dia dengki ingin harta yang ada pada orang lain itu hilang. Apa yang dimiliki oleh orang lain harus habis. Bahkan dia akan bekerja sekuat tenaga untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Menyohai ke pegadah gerau, gupupah gop yu pegadah. Ini bahaya dengki. Kenapa dengki itu datang?
Kadang-kadang dengki, orang-orang yang dengki kepada kita hadir di kalangan kita, itu karena ulah kita sendiri. Ada orang dengki terhadap kita, na urang dengki ke kita nyan biasa wap utama karena drawad. Sehingga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam suatu malam pernah bermimpi. Ada matahari, ada bulan, planet, bintang sujud kepadanya. Itu menunjukkan kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Matahari, bulan, planet, bintang sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Itu menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf. Kan lagi tanya be'ele tanya pegah sujud bintang, sujud matahari, mu perumah dan itim cum jauh. Tiga go itim cum wate raya nyampi kamu jauh. Mu tiga ngenggok. Itu merapa jaro gok kaku merapa jaro tanya. Yang titum tiga tanya. Itu kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lalu datang kepada ayahnya yang seorang nabi juga, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ayah, semalam aku bermimpi ada matahari, bulan, planet, bintang sujud kepadaku. Apa itu maksudnya ayah? Karena Nabi Allah Yaqub ini adalah seorang rasul, seorang nabi, beliau juga paham bahwa itu tanda-tanda daripada kenabian dan kelebihan yang diberikan Allah kepada Yusuf. Lalu apa nasihat Nabi Allah Yaqub kepada anaknya Yusuf? Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku yang amat kucintai, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada abang-abangmu, karena ia akan dengki kepadamu sehingga mencelakakanmu. Apa yang tersirat dari kisah ini? Rupanya di antara sebab datangnya orang-orang dengki di sekitar kita, gara-gara kita terlalu memamerkan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Na moto foto kirim bawia. Ikan lelingon umai gotnya. Awai tak na moto go. Padahal kerja sego ngelu. Pai ke jok pengnya. Inan pun dimo. Na bajai baru foto. Encin baru foto. Makanan buka puasa foto. Puek bahasanya WA. Ikan lontik lengon tanya. Oh, ngan kurma sukari kata pe buka puasa. Itu apa ngane jo? Pai coba yang isinya. Sedangkan ilung sama-sama sepangkat dengan dia, satu pekerjaan dengan dia, gaji saban ngaji. Pai coba nya. Nyan pasti peng hana bereh. Mami hana bereh peng, mana ibi kurma sukari go. Nyan karena peng bereh maka ibi. Itu kan satu menunjukkan kita menampilkan, menampakkan apa yang kita punya. Itu penyebab lahirnya orang-orang dengki di sekitar kita. Maka ketika ada orang dengki dengan yang kita punya, coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan memang kita yang memperbuat sesuatu sehingga lahir manusia-manusia dengki baru. Karena lebih orang dengki ini paling bahaya kadang-kadang kita ciptakan sendiri. Di antara binatang yang paling berbahaya disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah adz-dzi'bu, serigala. Serigala ini binatang buas. Karakternya saja, sifatnya saja sudah buas serigala itu. Tapi kata Nabi, kalau ada dua serigala, yang dua serigala itu laparnya luar biasa, lalu dimasukkan ke dalam kandang kambing, di situ ada seekor kambing. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada dua ekor serigala yang buas, lapar lagi. Sudah buas, lapar, dimasukkan dalam kandang kambing, di dalamnya ada seekor kambing. Gimana jadinya kambing itu? Pasti jadi sedih lah. Iban jiet kambingnya ni pajuh oleh serigala duanya. Di serigalanya memang ada anak jika buas saja. Ulam tengah ada. Tapi kata Nabi, itu tidak lebih berbahaya daripada orang rakus dan orang dengki. Artinya, orang dengki dan orang rakus jauh lebih berbahaya daripada
Dua serigala yang kelaparan dimasukkan ke dalam kandang kambing, lalu dia melahap, menerkam kambing untuk memuaskan syahwatnya. Maka agama menyuruh kita supaya menghilangkan sifat-sifat dengki. Di antara cara menghilangkan sifat dengki, hiduplah dengan qanaah. Merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menyok dan nyo hawa tu kaya belagai gop, kerja pi belagai gop. Menyo perlai tanyo harta tu lagi gop, tak usaha pi belagai gop. Menyo perlai tanyo kaya berijau, maka tak kerja pi berijau lagi gop. Baik tanyo hawa tu rumah mewah lagi rumah gop, tapi hantar tim kerja lagi gop. Baik sampai tanyo hawa tu harta lagi harta gop, tapi urang ge kerja ge usaha hanya tim lagi gop. Menyehana tak usaha paneatra re di manyang. Menyota tim usaha dak han kaya udip senang. Menyehana angin pot panai patut suwe mupuda. Menyehana pun yang ditut panai patut asap memburah. Betalutan dengan aku selatan. Artinya kadang kita suka nikmat yang ada pada orang, tapi kita tidak mau berusaha seperti mereka berusaha. Kita ingin sesuatu itu seperti dimiliki oleh orang, tapi kita enggak mau bekerja untuk itu. Kita ingin anak kita hafal Quran, tak anak gop ya Allah hawa, ada lagi tanya ni apa Quran hawa, ada ni 6 tapo 2 aja apa Quran hawa tu. Tapi hawa kata kai. Dia coba buat hana, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan agama, tidak dimasukkan di pondok-pondok tahfidz, tidak pernah diajarkan akan ilmu-ilmu agama, tak pernah dibiasakan baca Quran di rumah. Bapanelah he urapai Quran. Murung baca Quran nanti lahir. Apa sebabnya? Karena kita di antaranya adalah tidak pernah mempersiapkan apa yang dipersiapkan orang. Kita ingin seperti orang, tapi kita tidak ingin berbuat sesuatu seperti orang. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Nabi? Karena mereka ingin nanti di dalam surga bersama Nabi. Kita ingin juga bersama Nabi di dalam surga. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau mencintai Nabi seperti para sahabat mencintai Nabi? Kita ingin masuk surga karena seperti Nabi masuk surga, para sahabat Nabi masuk surga, orang-orang saleh masuk surga. Kita ingin masuk surga, tapi wate tak ibadah. Kah ada tim lagi urungnya. Curuga hawa punya perlasit mendempet kama Nabi. Dari di Nabi nyan tanyoju. Tapi ibadah kah lagi kan Nabi ibadah. Rupanya ibadah yang kita kerjakan tidak sesemangat apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Tidak sesemangat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saleh tempo dulu. Cobaan yang diberikan kepada kita tidak sebesar cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tempo dulu, yakni para sahabat Nabi, bahkan para nabi dan rasul. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala banyak mengajak kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qabli. Sedangkan kepada kalian itu belum pernah datang cobaan-cobaan, rintangan-rintangan sebagaimana rintangan itu pernah datang kepada orang-orang sebelum kamu. Ini yang perlu kita persiapkan. Agar kita sadar betul bahawa penyakit dengki itu di antara penyakit-penyakit yang paling berbahaya bila seandainya ada pada diri kita. Berapa banyak konflik terjadi gara-gara dengki. Nabi Allah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa keluar dari surga karena dengki iblis kepada Nabi Allah Adam. Qabil membunuh adiknya gara-gara dengki. Konflik terjadi dalam masyarakat. Apa sebabnya? Gara-gara dengki. Rupanya konflik-konflik terjadi bukan gara-gara beda pendapat, tapi gara-gara banyak beda pendapatan. Itu sebabnya bahwa orang dengki biasanya
adalah pada sesuatu yang sifatnya materi. Sampai Nabi mengatakan boleh dengki kepada dua orang. Dua orang ini malah disuruh kita dengki kepadanya, disuruh iri kepadanya. Siapa? Pertama, orang kaya. Orang kaya hartanya dimanfaatkan untuk kepentingan di jalan Allah. Dia berinfak, dia bersedekah. Hidupnya sewajarnya saja. Hidupnya sederhana, tapi hartanya digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Tiap terawih cikana gebah dengan sedekah. Ke atas tapi gebah. Nyo tanya kon dia dah terawih dah tabah nanti otai tapu pia dah cit. Sampai tanya promo itu nempang pun po. Ana tapu penyangkunya ni don ana po ci ada tabah. Jauh lekon lain piana. Ana adat kubu menyadat nyo piana lang gadoh nya pio tu. Hadirin yang berbahagia. Itu saja persoalannya. Merasa cukup apa yang diberikan Allah, melihat ke atas dalam hal akhirat, melihat ke bawah dalam hal dunia. Maka ketika hidup sewajarnya tidak menjadi pusat perhatian. Biasanya orang-orang dengki kepada seseorang itu karena dia menjadi pusat perhatian. Ibu-ibu mesti kampung ladu-ladu ke ibu-ibu sosialita yang pakai keliang mulai dari ino truk guti ino. Jadi pusat perhatian. Ibu-ibu biasa ibu-ibu jadanya tapi bapak-bapak naji. Dah habis raya ibu ke gopeng dumi dalam pada jandu. Pokoknya diperampok, dirampok delah ke apa lo, iro delah lo perampok, medo politika mati ibu-ibu. Janduk, tapi menjadi pusat perhatian. Ya coba bayar nanti Idul Fitri orang pulang kampung. Ketika ada orang-orang yang kaya lalu memamerkan kekayaannya pada saat pulang kampung, disitulah muncul dengki, iri di sana. Paling ubud kailah kamu tampeng. Yang paling ubud ilai walaupun ana dengki. Peng kapati lah kayak mutang. Ai dungku, na mutang peng 2 juta kan. Yang kapati lah kayak wadai kalian dia kaya dumpuan na. Jem, ulai jem dam benar ya. Je peduk bak ruang ulai jem. Anjir le bajaro. Ala lagi na ni muda ladum. Kalau ke ing ulai kalau ke ing ambil ya. Kobra lo ni. Jak betul-betul lah kampung. Sehingga muncul dengki. Udah dikelang kapal lah. Ija uluk tu mawe. Tiat baru ija. Ija Jakarta. Yang merantau tiat baru ija. Dumpu kanai je. Memamerkan. Pulang dah tamah-tamah lah adanya. Nah rumah dah sabuh dah pegah 2. Parimbo rumah dekat 2. Oh dah mutabuh hanya ke rumah. Yang kalau dia gaur agam 2 rumah. Nah lah dia agam 2 rumah bangga lah. Ilau 2 rumah. Oh tak rumah, bandu abah hanya ke rumah. Kepo tu 2 rumah tu mah. Igak sabah rumah aja ke rumah. Kitanya 2 rumah bangga lah. 2 rumah. Mutabah hanya ke rumah. Ada manfaat kepo tu. Rakus bahaya. Orang kalau sudah rakus, Masya Allah. Maka dalam kitab Maraqi Ubudiyah disebutkan bahawa melekat pada manusia ini adalah pertama sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu dengki. Yang kedua melekat pada manusia sifat as-sabu'iyah. Sifat-sifat binatang buas. Binatang buas rakus. Tidak ada binatang buas yang tidak rakus. Yang namanya binatang buas pasti rakus. Maka bahaya kalau rakus ini pada orang. Maka Ramadan mendidik kita supaya tidak rakus. Rakus punya bahasa Aceh gerda. Gerda ada 2 macam dalam lisan tutur dengan Aceh. Pertama gerda hunyat, kedua gerda tempuh. Ngan mentong kayo tu. Orang tak pernah akan merasa puas. Saya tak akan pernah merasa puas. Kita semua ini tak akan merasa puas. Yang membuat kita merasa puas itu adalah qanaah. Menyasib bukan nasib. Gaji tanya otak kali-kali hansib.
Baiklah kadang kana rumah pula menana temu dua bah muput bah na meleh bah limang bah anak di rumah tak kali-kali gaji hantep. Tapi sampai noha tahu dep. Kenapa? Karena ketika melihat orang punya mobil alhamdulillah agaknya na motor iro kuna Honda. Urang na Honda alhamdulillah iro kuna tangen igom nai tangen alhamdulillah mentang je kujang dapat. Alhamdulillah ida kujuknya dapai go ipai KTI hanya aja ali ibai go nganggur si roda tulak rumah hotel bunga gi ade tulak ukur rumah ga ade teh seput kuwut teh seput pertama gitu yang kira lagi mai tanya kalau dah cukur dalam hal dunia maka ji walaupun kepegah jamu sehidup semati seneraka lagi yang kelagi jamu pulau tanya perumah tu wanita karir kerja-kerjanya hanale jo cerita hai de me petani melako tak hanale ya ke bagian de tanya lauro di mana ka roi mata dinan tod alah hai bang hairo ni umur baru 20 tapi kulit kan kali 80 gimana pula ada mairon ada tapi kenapa itu sebabnya. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ramadan mendidik kita supaya jauh dengki. Cara supaya jauh dengki, hilanglah, tidak ada orang dengki dengan kita. Jangan pernah pamerkan apa yang kita miliki, khususnya dalam hal harta benda. Berpenampilanlah sewajarnya saja. Jangan sampai menjadi pusat perhatian orang. Tahaddus bin ni'mah harus. Allah berikan kita nikmat, memang harus kita pakai urinang, pakai gliang, pakai anting, silahkan saja. Tapi jangan sampai muncolok. Lada urung pakai gliang, pakai anting, nasulah. Lagi ani udara ladumkan baba akinanya. Nah, ting nodeja. Perutnya lagi kami kampung long. Kampung long badaku lagi bong. Ting. Yang lagi ada. Nyan mencolok jadi pusat perhatian. Kalau tidak percaya, maka rata-rata perampokan itu pasti ibu-ibu yang kena. Yang pertama ibu-ibu itu dianggap lemah. Yang kedua yang mencolok biasa ibu-ibu. Dah beraya, bat Honda, ino kebuduk dah. Sehingga ladom cino yang menubah Honda. Nyambar ya dah. Kan tak tahu dah haju bagian likut. Tapi anak kemenan. Atau talat, atau tabung macam-macam. Tapi mencolok. Apalagi tempat-tempat kita ini, apalagi jalan-jalan kita ini rata-rata pulau Medajak dari Medan Medacah, ini rata-rata cita lampu jalan. Cina jak jalan elat, jangan ada lampu. Sampai nak pernah kejadian nak tabuh Honda, lampu beraya Hondanya. Ibu pak Honda ana lampu. Nah Honda ana lampu ikut ibu pak. Sampai diurung na lampunya bungi hairon apakah ana pakai lampu? Angkalan kamu pak ron gara-gara ana lampu. Drone salah drone yang lampu ku pun pak long yang lampu. Nya deganya. Paji ya de ji lawinyo. Rupaji urung pakai lampu punya kepupok urung hana pakai lampu nyan tanyo salah. Tanyo yang na lampu ku puda pupok kanya yang hana lampu. Ha nak kala. Nyamban dikatakan manusia. Maka jangan jadi pusat perhatian. Biasa-biasa saja. Biasanya orang-orang yang dengki, orang-orang yang suka pamer itu, orang-orang yang tak nak kun kaya pikon. Gasian pikon ni kanyan. Nya antara langit dan bumi, bawang yang melayang-layang nyan biasa urung-urung menan. Tapi orang-orang kaya, urung-urung kayanya hana kaya. Yang orang kaya kau urung kaya mendung. Urung kaya mendung tapi hi hana kaya. Hi tak hana kaya. Tanya depun kaya puhana tak terkah hante padin. Nya inan tu kaya puhana. Makanya kabuna kau ketengah-tengah ya. Mantap gelap lentu orang bilang, oh ma, peng putuh naik dalamnya, nak kaya berarti. Peng putuh naik dalam, pegah le panitia ne, amuno ne kubah. Malam singo kadang merempok di kandil. Nyamban bro akai ni. Hadirin yang berbahagia, maka dengki darahku seni mari kita hilangkan pada diri kita. Itulah sebenarnya Ramadan mendidik kita untuk lahir kebiasaan-kebiasaan baru sehingga menjadi karakter-karakter baru seperti yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.